Di cerita kali ini mungkin bisa terlihat banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam satu episode, namun untung saja tidak ada cerita yang menyedihkan. Malahan terlihat kalau cerita kali ini mungkin yang paling menarik dan seru untuk ditonton. Selamat datang di pembahasan anime, lalu yang dibahas kali ini adalah Ansatsuki Zoku episode kelima. Dan dalam episode ini, cerita ini difokuskan pada Luke yang sedang menjalani ujian atau tes dari ayahnya, yang dimana Luke sudah mau diangkat menjadi anggota keluarga besar Tuatade. Apalagi kita bisa melihat kalau setelah ujian berlangsung, Luke dan ayahnya langsung menjalani misi yang benar-benar jelas kita lihat. Asli, itu seru banget sih, walaupun cuma sekilas aja. Awal episode adegan langsung memperlihatkan mengenai cerita 35 tahun yang lalu di mana Sang Dewi ada memanggil lagi seorang samurai yang ada di bumi dan memberikan misi yang sama dengan Luke untuk memusnahkan pahlawan. Namun, di sini sesuai dengan perkiraan kita bahwa hasil yang didapatkan oleh Sang Dewi tidak sesuai dengan harapan. Dikarenakan, ya namanya juga samurai dari zaman dulu, yang hanya tahu untuk menjalankan perintah saja, dan tidak berpikir panjang mengenai apa yang harus dilakukan dan strategi apa dalam melawan pahlawan itu sendiri. Bukannya melawan, malahan jadi bahan lawakan. Dimana dia ketika sudah mau melawan pahlawan langsung mokat, disembur api, udah kayak lagi melawan naga. Setelahnya, cerita berlanjut kepada keadaan di mana Luke dan Tarte sedang melihat pasar di sekitaran wilayah tempat kekuasaan Tuatade, yang dimana banyak sekali orang yang mengenali Luke sebagai anak penguasa yang selalu membantu masyarakat untuk bisa hidup sejahtera. Karena Luke sendiri selalu membantu orang-orang yang sedang kesusahan seperti membantu membuat pupuk untuk tanaman, membantu menyembuhkan hewan ternak yang sakit, dan masih banyak lagi. Di mana hal ini membuat Luke sangat dinanti dan disukai oleh para warga karena kebaikannya yang membantu kemakmuran daerah Tuatade itu sendiri. Tapi kebaikan ini bukan tanpa sebab yang dilakukan oleh Luke karena di dalam ceritanya Luke yang sedang berbicara dengan Tarte ada memberikan maksud dari kebaikannya, yaitu adalah untuk memikat atau mengambil hati masyarakat, bukan hanya dengan melindungi mereka, namun membantu mereka juga ketika dalam kesusahan. Karena nantinya masyarakat itu akan jadi makmur dan akan semakin berkembang pertumbuhan ekonomi dan daerahnya juga. Gitu sih harusnya, karena kan ya memang si Luke ini walau nggak punya hati atau nggak punya emosi dalam kehidupan yang lalu, tapi dia punya pengetahuan sosial. Jadi di kehidupan yang baru ini, dia mulai belajar untuk bisa mengerti tentang kehidupan masyarakat biasa yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika di rumahnya, di sini Luke ternyata ada menyimpan sesuatu yang cukup berharga untuk kebanyakan orang, di mana cukup membuat orang menjadi kaya raya, yaitu bola kristal dari wilayah dia. Namun sayangnya, bola kristal ini digunakan untuk jadi senjata, dan bukan untuk diperdagangkan ya, karena Luke merencanakan bola-bola ini menjadi senjata bom ketika sedang melawan pahlawan nantinya. Karena kita sudah bisa melihat efek yang dihasilkan oleh bola kecil ini kan, cukup besar ledakannya jika diisi mana oleh Luke ketika dipakai. Setelah itu, Luke dipanggil oleh ayahnya di ruang pelatihan untuk membahas Tarte, di mana ayah Luke bertanya mengenai Tarte setelah tinggal di rumahnya selama 2 tahun. Di mana ternyata ayah Luke masih belum percaya dengan Tarte dan menduganya sebagai mata-mata yang dikirim untuk mencuri rahasia Tuatade. Namun untung saja tidak terjadi apa-apa ya. Dan Tarte adalah aset yang cukup bagus untuk membantu Luke nantinya. Dan kenapa ayah Luke itu merasa curiga? Karena keadaan Tarte yang tiba-tiba muncul saat Luke berburu itu terasa aneh. Karena kan hanya Luke sendiri nih yang tahu bahwa Tarte itu memang dikirim oleh dewa untuk Luke dan menjadi bawahannya. Dalam percakapannya itu juga ayah Luke yang sudah menanyakan mengenai Tarte ada memberikan informasi mengenai ujian yang akan dilakukan oleh Luke dengan ayahnya nanti. Karena ujian atau tes yang akan dilakukan oleh Luke kali ini berguna untuk diakui sebagai anggota keluarganya secara pasti dan secara sah gitu, secara sesuai tradisi. Ya bisa dibilang seperti tes kedewasaan yang sering dilakukan oleh bangsawan-bangsawan di dunia ini juga sih seperti itu. Ketika dalam pertarungan pun kita bisa melihat kalau ayah Luke bisa dibilang mukanya terlihat polos dan terlihat biasa saja. Namun ternyata ayahnya adalah pembunuh terhebat sepanjang sejarah keluarga Tuatade, di mana dia bisa dikalahkan oleh anaknya sendiri, yang membuat dia pun terkaget-kaget dengan kemampuan bertarungnya. Karena memang Luke ini kan percampuran antara pembunuh terkuat dan badan yang masih muda, dan tentu saja badan yang memiliki kekuatan sihir. Tapi memang Luke sendiri tidak menggunakan sihir apapun ya dalam pertarungan kecuali sihir penyembuh kakinya yang patah atau luka akibat serangan dari ayahnya. Setelah itu, adegan dilanjutkan menuju praktek lapangan atau kerja lapangan, di mana Luke dengan ayahnya berjalan menuju target pembunuhan mereka dan memulai aksinya yang sangat menarik untuk dilihat adegannya.
seperti memasukkan racun dari benang yang dilakukan seperti ninja, dan dari sejarah Cina juga menggunakan benang halus dari atas untuk memasukkan racun ke mulut target yang sedang tidur. Itu menarik banget sih adegannya, dan tentu saja dengan adegan-adegan lain juga. Setelah adegan kerja lapangan selesai, adegan berlanjut kepada pembicaraan antara Luke dengan ayahnya yang di dalam kereta, di mana Luke akan melanjutkan ujian ke tahap terakhir, karena Luke akan tinggal di keluarga pedagang sebagai anak selingkuhan dari ketua pedagangnya. Dan disinilah nantinya Luke akan mengasah kehidupan bersosialnya untuk mencari bawahan dan mencari koneksi yang berguna nantinya. Tentu untuk pembaca novel dan manga sudah tahu ya bahwa nanti di kehidupan sebagai anak pedagang di sinilah Luke akan bertemu dengan seorang gadis dari panti asuhan yang bernama Maha, seorang gadis yang di awal episode 1 sudah kita lihat. Pada bagian akhir kita bisa melihat mengenai pesta yang diadakan oleh keluarga tua Tade, di mana merayakan mengenai keberangkatan Luke untuk melaksanakan ujian terakhirnya. Di mana di dalam cerita di sini kita bisa melihat mengenai seorang laki-laki yang bernama Rona yang menjelekkan Luke di depan banyak orang dengan rasa tidak percaya dengan anak 12 tahun yang akan menjadi ketua keluarga tua Tade. Di mana setelah kematian Ruff, kakak dari Luke, seharusnya Rona lah yang menjadi calon keluarga selanjutnya. Namun dengan kedatangan Luke yang hebat juga dengan skillnya, dia merasa iri dan tidak menerimanya. Tapi semua itu dihentikan dengan cepat karena kecepatan Luke yang cepat dalam menanggapi tantangan Rona dalam bertarung. Apalagi Luke langsung bisa mematahkan tangannya karena serangan mendadak yang dilangsungkan oleh Rona. Sayangnya ya, tidak dibunuh karena Luke tahu bahwa Rona sendiri adalah sebuah aset yang hebat dalam bertarung. Makanya setelah pesta selesai, Luke mendatangi Rona dan berbicara agar dia bisa menjadi bawahannya di sisi kesatria, bukan pembunuh, untuk melindungi keluarga tua Tade. Rona awalnya merasa tidak setuju, namun setelah mendengar bahwa Luke berhasil mengalahkan ayahnya yang sebagai pembunuh terhebat dalam sejarah keluarga tua Tade, Rona pun langsung menyetujui usul dari Luke dan menjadi bawahan Luke sekarang ini. Dan sebagai hadiah perpisahan untuk sekarang, Luke memberikan sebuah pedang buatan sihir spesialnya kepada Rona sebagai tanda kesetiaan Rona kepada Luke. Karena terlihat juga ya, pedang yang berwarna biru itu seperti pisau buatan Luke yang dibuat menggunakan sihir. Terlihat elegan dan pastinya keren sih warnanya jika dijadikan pedang itu sendiri. Ada neon-neon biru gitu ya, kelihatan dari efek-efeknya. Neon kan lampu, tapi kalau ini kan dia efek biru-biru dari sinar di pedangnya itu, keren. Lalu pada esok paginya, akhirnya Luke dan Tarte berjalan ke Milteu untuk menjalani ujian terakhirnya sesuai yang diarahkan oleh ayahnya. Dan nanti kita akan bisa melihat cerita baru di tempat yang baru juga. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode kelima yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Apalagi mengenai keadaan ketika si ayahnya dan Luke sedang menjalankan misi pembunuhan. Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.